Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Lutfi Jati. Di sini saya akan melakukan physical examination jaundice, di mana pertama-tama alat yang perlu dipersiapkan itu adanya meja pemeriksaan, stetoskop, dan juga adanya meter tool. Lalu selanjutnya kita lakukan informasi terhadap pasien. Bapak, punten, perkenalkan, nama saya Dr. Lutfi yang sedang bekerja di klinik ini. Bapak, punten dengan Bapak A, 50 tahun, alamat di Kuningan ya Pak. Bapak, dari hasil anamnesis, Bapak ini memerlukan adanya pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan dari jaundice di tubuh Bapak. Nah, di mana mungkin nanti untuk pemirsaannya agak sedikit kurang tidak nyaman karena saya akan meminta Bapak untuk membuka baju dan tapi itu tuh untuk menegakkan diagnosis dari penyakit Bapak. Nah, di mana saya akan berusaha semaksimal mungkin. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia, di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Setelah mencuci tangan 6 langkah, jangan lupa kita keringkan dengan menggunakan tisu ataupun dengan handuk yang kering dan juga steril. Lalu selanjutnya kita bisa melihat dari general appearance pasien, di mana dari pasiennya itu sadar penuh atau tidak, terus juga apakah di tubuhnya itu terdapat adanya jaundice ataupun tidak. Lalu selanjutnya kita bisa mulai dengan vital signs juga. Vital signs ini kita periksa dari bagian temperatur terlebih dahulu dengan menggunakan termometer, lalu juga ada yang blood pressure dengan tensi, lalu selanjutnya juga dengan respiratory rate, kita menghitung dari pernapasan pasien per menit, lalu selanjutnya juga kita menghitung dari pulse rate, yaitu menghitung nadi per menitnya di bagian arteria radialis. Lalu selanjutnya juga kita bisa langsung melakukan pemeriksaan di bagian kepala, yaitu pertama-tama itu di bagian mata. Kita lihat apakah dia itu adanya icteric sclera atau tidak, dengan cara kita tuh memeriksa dari bagian skleranya, kita diangkat ke atas, seperti ini. Lalu kita lihat dari bagian skleranya apakah terdapat icteric. Kalau misalkan ada icteric, biasanya itu kekuningan seperti pada gambar di sini. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari konjungtivanya. Kita tarik ke bawah bagian matanya, tarik ke bawah, kita lihat konjungtivanya apakah dia itu ada anemik atau tidak. Kalau misalkan dia itu adanya anemik, biasanya itu terlihat pucat. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian mulut. Bapak coba dibuka mulutnya Pak, lalu lidahnya diangkat ke atas Pak. Nah, kita lakukan pemeriksaan yaitu frenulum linguae. Nah, di mana itu tuh pemeriksaan memeriksa di bagian bawah dari lidah pasien. Lalu selanjutnya kita juga periksa dari vetor hepaticum, di mana dia itu memeriksa dari bagian bau mulutnya bagaimana, aroma mulutnya bagaimana. Lalu selanjutnya kita turun ke bagian leher, kita periksa dari JVV ataupun jugular vein, di mana meminta pasien untuk menengok ke sebelah kiri. Pak, coba menengok ke sebelah kiri. Lalu kita bisa cek dari jugular veinnya bagaimana di bagian leher. Nah, apakah meningkat atau tidak? Lalu juga itu bisa menggunakan meter tool ataupun ya dengan alat pengukurnya. Lalu selanjutnya juga kita turun ke bagian thorax. Nah, Bapak, punten sebelumnya kita mau bisa dibuka terlebih dahulu untuk pakaiannya. Nah, setelah dibuka kita akan periksa dari cardiopulmonary sistemnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Yang pertama itu apakah adanya ginecomastia, atau dia itu merupakan pembesaran pada bagian payudara ataupun dada di bagian pada pria. Nah, kita lihat pada pasien ada atau tidak. Lalu selanjutnya juga kita lihat juga pada bagian dada itu sendiri ataupun toraks itu sendiri. Kita lihat bagian skinnya itu sendiri, apakah dia itu di skinnya itu terdapat adanya jaundice ataupun tidak. Terus juga adanya spider navi. Spider navi ini dia itu merupakan adanya pembesaran atau dilatasi dari pembuluh darah di bagian permukaan kulit. Contohnya itu pada seperti gambar yang ini, seperti gambar ini. Lalu selanjutnya setelah bagian toraks, kita itu di bagian toraks juga kita tuh jangan lupa untuk periksa dari bagian aksilanya. Apakah di bagian aksilan ini terdapat rambut-rambutnya itu rontok atau tidak. Lalu selanjutnya kita periksa pada bagian ekstremitasnya. Kita lihat pertama itu apakah adanya nail lever. Nail lever ini kita lihat dari bagian kukunya, kuku pasien ini apakah dia itu terdapat dari putih-putih yang di kukunya itu tinggi atau tidak. Nah, itu disebut nail lever. Lalu selanjutnya juga kita periksa dari bagian flapping tremor, di mana flapping tremor ini kita itu periksa dengan cara mengangkat tangan pasien, meminta pasien untuk mengangkat tangannya. Pak, coba diangkat tangannya. Lalu juga nanti itu untuk dari telapak tangannya itu kita tekukan ke bagian atas seperti ini. Lalu kita lihat nanti apakah dia itu terdapat tremor atau tidak. Lalu selanjutnya
setelah dari ekstremitas, kita juga periksa daripada anogenitalnya. Anogenital ini kita lihat dari pasien ini apakah dia itu terdapat adanya atrofi dari testis, ataupun terus juga adanya pembesaran dari vena di anus, maupun yang terakhir itu kita lihat juga apakah terdapat adanya rontok dari rambut-rambut. Nah, untuk rontok rambut itu kan tadi ada di aksila, dan juga kalau misalkan di anogenital itu di bagian pubis. Lalu selanjutnya setelah dari anogenital kita periksa pada yang inti, yaitu di bagian abdomen. Nah, di mana di abdomen ini kita lihat terlebih dahulu, inspeksi terlebih dahulu, lihat bahwa apakah dia itu terdapat adanya di abdomen ini terdapat adanya dilihat terlebih dahulu dari respiratory movement-nya. Dari pernapasannya kita lihat terlebih dahulu dari bagian apakah ada pernapasan perut atau tidak. Lalu selanjutnya juga kita lihat apakah adanya kaput medusa. Kaput medusa ini dia itu merupakan suatu pembesaran dari vena di bagian umbilikal, di pasien. Lalu selanjutnya juga setelah itu kita juga lihat apakah adanya distensi abdomen atau pembesaran dari abdomen itu sendiri. Lalu selanjutnya setelah diinspeksi kita bisa lakukan pemeriksaan, yaitu palpasi. Palpasi ini yang pertama itu adanya pemeriksaan dari hepar, yaitu melihat apakah ada pembesaran atau tidak, dengan cara yang pertama itu dengan menggunakan tangan kiri itu diletakkan di belakang pasien sejajar dengan heparnya. Lalu tangan kanan itu kita palpasi dari bagian yang berlawanan sampai kita telusuri apakah dia itu adanya pembesaran ya, sampai di bawah dari di bawah sipoid processus 2 cm sampai di bawah dari arcus costarum 2 cm. Apakah dia itu ada pembesaran sampai dia itu nanti kita sejajar. Kita sambil meminta pasien untuk menarik napas. Coba Pak, tarik napas. Ya, buang Pak. Ya. Lalu selanjutnya juga kita pemeriksaan selanjutnya itu adanya palpasi dari splenomegali. Nah, splenomegali ini sama seperti tadi, cuman untuk ini tuh beradanya itu di sebelah kiri pasien. Nah, sama tangan kiri di belakang pasien. Lalu kita untuk palpasi sebelah sini. Nah, kita lihat apakah adanya splenomegali atau tidak, kita susuri. Lalu selanjutnya juga adanya Murphy Science. Murphy Science ini kita itu untuk memeriksa dari kantung empedu. Nah, di mana dia itu kita seperti ini, kita lakukan palpasi seperti ini, lalu meminta pasien sambil bernapas. Coba Pak bernapas. Nah, kalau misalkan Murphy Science-nya positif, berarti dia itu nyeri pada saat tenderness. Lalu selanjutnya juga kita lihat palpasi apakah dia itu adanya massa ataupun abdomen Nah, kita palpasi apakah ada massa atau tidak. Lalu setelah palpasi kita lakukan pemeriksaan perkusi, yaitu dengan cara mengetuk dengan jari tengah di bagian bawah sebagai tumpuan dan jari kanan untuk mengetuknya. Nah, dimana kita ketuk di seluruh region dari abdomen. Nah, kita ketuk apakah dia itu timpani ataupun dal. Nah, kalau misalkan timpani berarti dia itu umumnya itu karena adanya udara ataupun kosong. Kalau misalkan dal berarti dia itu adanya cairan ataupun massa gitu. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita juga periksa dari perkusi dari perbatasan antara liver ataupun hepar. Nah, jadi kalau misalkan hepar ini dia itu di bawah arcus costarum 2 cm, dia itu harusnya dal. Nah, perbatasannya ini. Nah, lalu selanjutnya setelah perkusi kita lakukan auskultasi, di mana untuk auskultasi ini kita itu untuk mendengarkan dari bunyi dari abdomen pasien. Nah, kita letakkan di seluruh dinding abdomen ataupun dari regen-regen abdomen. Nah, dimana kita itu periksa yang pertama itu apakah dia itu absence atau dia itu tidak ada, hilang bunyinya. Lalu selanjutnya untuk apakah dia itu terdengar adanya peningkatan bunyinya ataupun high pitch. Lalu apakah dia itu ada terdengar bunyi metallic sounds atau seperti besi yang dipukulkan, ataupun adanya terdengar ada dari vascular fluid. Nah, untuk pemeriksaannya mungkin cukup sekian. Lalu kita catat di medical record. Setelah catat kita simpulkan dan juga beritahu kepada pasien, Bapak, punten untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nah, mungkin untuk menegakkan diagnosis Bapak ini diperlukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti pemeriksaan lab. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu, Pak?
Oh tidak ada, jika tidak ada kurang lebihnya seperti itu Pak untuk pemeriksaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.